Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem, bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Arhimandrit Ramadan Albiantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu membahas Injil Yohanes. Kita sudah sampai chapter yang ke-63 dari bacaan Injil Yohanes pasal 12 ayatnya 12 sampai 19 dulu. Kalau waktunya masih cukup, kita lanjutkan dengan ayat selanjutnya. Yesus dielulukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu melihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Terima kasih. Masuknya Yesus ke Yerusalem ini sesudah dia membangkitkan Lazarus, ini disebut sebagai masuknya dalam kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan pada hari Sabtu sebelumnya, yaitu kemenangan atas kematian, ketika dia membangkitkan Lazarus dari kematian. Secara rohani dan secara ilahi dia telah masuk ke dalam alam kegelapan, alam kematian, dan mengalahkan, belum total ya, tapi mengalahkan penguasa kematian yang adalah iblis sendiri. Coba kita baca di dalam Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Terus? Supaya oleh kematiannya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Iblis yang berkuasa atas maut, iblis yang menguasai Lazarus pada waktu mati. Dengan akhirnya Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, berarti Yesus mengalahkan kuasa iblis, melepaskan Lazarus dari kematian itu. Oleh karena itu, dia datang dielulikan sebagai raja yang menang. Dan ini dalam gereja Ortodoks dirayakan sebagai Minggu Palem. Mengapa? Nanti kita lihat alasannya. Ini disebut Minggu Palem, ya. Dikatakan di sini keesokan harinya ketika, ya maksudnya keesokan harinya hari Minggu kan. Kan kejadian ketika dia membangkitkan Lazarus itu hari Sabtu. Pada hari Minggu, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta. Ya, mereka sedang bersiap-siap ingin mau merayakan Paskah ya. Dan bertemu di situ. Mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Dia sudah begitu dikenal, dia sudah begitu menjadi berita di antara orang Yahudi, terutama di antara para pemimpin agama yang tidak senang dengan apa yang dilakukan dan ingin membunuh. Jadi pada waktu itu umat Yahudi dibagi dalam dua kelompok. Kelompok yang memang mengharap-harap dia itu Mesias. Kelompok yang tidak percaya dia itu Mesias dan ingin membunuh. Tapi semuanya mengharap-harap untuk dapat melihat dia. Mereka mengambil daun-daun palem. Itulah sebabnya ini disebut sebagai Minggu Palem. Tapi sebenarnya
bukan hanya palem saja yang dibawa, banyak batang-batang. Oleh karena itu di beberapa negara tertentu yang pohon palem atau pohon palma tidak tumbuh seperti di Rusia, akhirnya cabang lain dari pohon lain yang digunakan. Ya. Nah, pada saat itu persediaan daun palem itu banyak sekali, dan pohon palem atau korma di sini ya mungkin itu masih tumbuh di Yerusalem pada saat ini. Dari kira-kira 2 abad sebelumnya, menggoyang-goyangkan pohon palem di tangan itu ya telah menjadi suatu hal yang bersifat nasional, simbol nasionalisme yang menandai harapan yang sangat bersemangat bahwa seorang pembebas yang adalah Mesias itu akan tiba di tengah-tengah mereka. Mereka telah mengharap-harapkan datangnya Raja ini, Raja Mesias yang akan membebaskan mereka ini. Coba kita baca di dalam Yohanes 6 ayat 14-15. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ya, mereka ingin memaksa Yesus jadi raja menurut pikiran mereka, yaitu raja politik, raja yang akan memimpin mereka memberontak melawan penjajah Romawi. Padahal Yesus bukan itu. Dia bukan raja dalam arti duniawi, dalam arti kekuatan politik. Dia adalah raja rohani yang pertama-tama mengalahkan musuh paling utama, yaitu kematian dan iblis dan dosa. Dan kemenangannya atas iblis sudah kita lihat, dan kematian sudah mulai ditandai dengan dibangkitkannya Lazarus itu. Di satu sisi mereka benar mengeluh-elukan Yesus sebagai raja. Tapi di sisi yang lain mereka keliru karena mereka berpikir raja ini raja duniawi yang membawa pedang, membawa senjata-senjata, naik kuda untuk melakukan perlawanan pada bangsa Romawi. Dan ketika orang-orang ini mau membawa Yesus untuk menjadi raja seperti itu, dia menyingkir, dia nggak mau. Ya kan? Ya, terus jadi mereka membawa pohon palem ini mengharapkan Yesus memenuhi jawaban dan dari harapan mereka bahwa dia adalah raja yang diharapkan menjadi raja politik. Tetapi mengeluh-elukan dengan pohon palem ini hanyalah merupakan simbol dan nubuat dari kerajaan yang sebenarnya di surga nanti, ketika dia juga dilulukan simbolnya dengan palem juga. Coba kita baca Wahyu pasal 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba. Ya, di hadapan takhta kerajaan surga ini, terus memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ya, tanda kemenangan, tanda kebesaran dari sang raja. Jadi mereka tanpa sadar mereka mengakui Yesus sebagai raja itu, tapi keliru pemahamannya tentang raja itu. Dianggap raja duniawi. Dan penggunaan pohon palem ini sebenarnya itu terkait dengan hari raya Pondok Daun. Coba kita baca di dalam, meskipun ini bukan pondok daun, tapi mereka palemnya tersedia, mereka menggunakan itu sebagai tanda kemenangan seorang raja ya. Coba kita baca di dalam Imamat yang ke-23
ayatnya yang ke-40 sampai 43. Pada hari yang pertama, kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah pohon-pohon korma, Gitu. Pohon kurma itulah palem tadi. Terus, ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun, nah berarti tidak ada yang pohon kurma saja ya. Ada ranting-ranting dari pohon yang rimbun. Terus, dan dari pohon-pohon gandarusa. Dan kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu 7 hari lamanya. oke. Terus, Kamu harus merayakannya sebagai perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya dalam setahun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dalam bulan yang ke-7 kamu harus merayakannya. Di dalam pondok-pondok daun kamu harus tinggal 7 hari lamanya. Setiap orang asli di Israel haruslah tinggal di dalam makanya pondok-pondok dinamakan Hari Raya Pondok Daun. Jadi sama sekarang kalau ya di sini nggak banyak orang Yahudi sih, jadi kita nggak tahu. Kalau kita ke Amerika, waktu Romo di Amerika di New York itu ada daerah di mana orang Yahudi. Mereka biarpun rumahnya gedong-gedong, mereka akan membuat gubuk di luar dan tidur di sana selama satu masa di situ, tidur di situ. Terus gubuknya terbuat dari daun-daun ini, dihias indah-indah gini ya. Nah inilah Hari Raya Tabernakel, dikata juga Hari Raya Tabernakel. Terus 43. Supaya diketahui oleh keturunanmu bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok selama aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. ya. Jadi Hari Raya Pondok Daun itu mengingat perjalanan Israel selama 40 tahun di padang belantara. Mereka bersyukur atas pimpinan Tuhan ini. Tapi ini terkait juga dengan kemenangan Kristus yang menuntun manusia ke dalam kemenangan dari perbudakan iblis dan kematian. Sebagaimana Israel dituntun di dalam kemenangan keluar dari perbudakan bangsa Mesir dan Firaun. Mereka bersukacita dengan Hari Raya Pondok Daun ini. Demikianlah dalam Kristus kita dituntun ke dalam kemenangan atas iblis, dosa, dan maut. Ya. Dan perayaan ini ya yang diceritakan, suatu perayaan yang diceritakan di dalam keempat Injil. Bukan hanya Injil Yohanes saja yang mencatat ini. Coba kita baca di dalam Matius pasal 21 ayat 1 sampai 9. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina, tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Ya. Kita baca juga, jadi dalam Injil Matius lebih detail lagi dari mana dia dapat keledainya gitu kan. Kalau dalam Injil Yohanes enggak, dia sudah masuk ke Yerusalem. Tidak diceritakan dari mana dia dapat keledai ini. Kita baca di dalam Markus juga, Markus pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 10. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Ternyata ada ranting-ranting hijau, ternyata di sini bukan hanya pohon palem saja ya. Terus orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru,
Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ya, kita baca juga dalam Lukas 19 ayat 29 sampai 38. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Jadi keledainya didapat dari keledai muda. Bila orang, mungkin orangnya udah tahu dulu waktu terus diambil, sudah diberitahu dulu ya, diambil. Dan orang-orang ketika dia masuk ke Yerusalem ini, orang-orang mengambil daun-daun palem, tapi juga ada daun-daun dari cabang-cabang pohon macam-macam yang lain. Kalau kita lihat di dalam keterangan 3 Injil yang lain, mereka berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Hosana adalah istilah yang berasal dari transliterasi bahasa Ibrani, bukan penerjemahan ya. Ini bahasa Ibrani diucapkan begitu aja ya. Yang artinya berikan keselamatan sekarang. Hosea, nah, selamatkanlah sekarang gitu ya. Dari kata Hosea, nah. Ini adalah istilah untuk melakukan apa? Itu kalau orang merdeka gitu di Indonesia itu apa itu? Seruan ya. Seruan kemenangan dan pujian yang asalnya dari Mazmur 118 ayat 26. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, itu diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ini diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dari Mazmur pasal yang ke 118 ayat berapa tadi? 26. Ya. Mazmur 12 ayat 26 ini adalah Mazmur yang sangat dikenal oleh orang Yahudi. Karena ini adalah termasuk bagian daripada Halel, Mazmur-Mazmur pujian, yaitu Mazmur 113 sampai 118. Yang dinyanyikan setiap pagi di Bait Allah, di paduan suara Bait Allah selama masa pesta Tabernakel. Selama masa pesta Pondok Daun. Nah, pesta Pondok Daun itu disebutkan dalam Injil Yohanes, di dalam Yohanes 7 ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru. Nah, puncak perayaan itu yaitu perayaan apa tadi? Pondok Daun, yang dikaitkan dengan perayaan pentahbisan Bait Allah. Coba kita baca di dalam Yohanes 10 ayat 22. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah. Ya, pentahbisan Bait Allah. Dikaitkan dengan itu, dan khususnya dikaitkan dengan hari raya Paskah. Nah, ini yang kita bicarakan ini, Yesus mau masuk ke Yerusalem, mau sedang merayakan Paskah. Ini kan Minggu Palem. Jadi gereja Ortodoks dan gereja-gereja purba lainnya masih mengikuti tata cara ini, Minggu Palem, ya, ketika Yesus masuk ke Yerusalem. Nah, kita membawa palem-palem ke gereja, gitu kan. Palem diberkati, kita ayun-ayunkan sambil kita mengatakan Hosana. Ya. Lambang apa? Lambang ini simbol daripada kemenangan Kristus sebagai raja.
Sesudah berseru Hosana, maka orang banyak itu menyerukan Mazmur 118 ayat 26. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dan itu kita nyanyikan pada waktu kita ambil perjamuan kudus kan. Allah itulah Tuhan dan telah menyatakan dirinya kepada kita. Terberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Ingat gak? Habis liturgi kita nyanyi itu. Kita menyambut tubuh dan darah Kristus sebagai Raja bagi kehidupan kita. Nah, Mazmur 118 ini awalnya adalah merupakan berkat dan doa yang diperuntukkan Raja keturunan Daud yang datangan, yang dilulukan. Dalam tafsir-tafsir orang Yahudi mengenai Mazmur ini, memang dia mengerti bahwa kata-kata terberkatilah dia yang datang atau diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan itu mempunyai makna yang bersifat mesianik tentang Mesias. Jadi kalau begitu di sini umat mengakui Yesus sebagai Raja Israel sebagai Mesias itu. Dengan dia mengatakan, mereka mengatakan, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Jadi dia yang datang dalam nama Tuhan itu merujuk kepada Mesias, kepada Hamasyiah, terutama kata-kata yang mengatakan Raja Israel. Meskipun kata Raja Israel datangnya bukan berasal dari Mazmur 118 ini. Ayat 14. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Nah, ceritanya gimana dia menemukan ini telah kita baca dari Injil-Injil Sinoptik. Injil Sinoptik itu adalah Injil Matius, Markus, Lukas. Itu disebut Injil Sinoptik. Dari kata sin itu bersama-sama, optik itu melihat. Jadi cara melihat, cara menjelaskan tentang Yesus, narasinya mirip satu dengan yang lain. Dilihat dari kacamata yang sama. Baptisan, digoda oleh iblis, penampakan diri dan semuanya seperti itu. Maka dinamakan sebagai Injil Sinoptik. Sedangkan Injil Yohanes cara narasinya beda dengan ketiga Injil itu. Maka Injil Yohanes itu hanya disebut Injil keempat. Yang tiga disebut sebagai Injil Sinoptik. Gitu ya. Jadi apa yang dikatakan di dalam narasi yang ada dalam Injil Sinoptik, bagaimana Yesus itu menyuruh murid-muridnya untuk datang ke kampung untuk mendapatkan keledai itu, memberikan kepada kita suatu fakta bahwa Yesus itu secara sengaja berencana untuk menghadirkan dirinya kepada bangsa itu dengan cara ini sebagai suatu tindakan yang sadar. Dia tahu apa yang harus dihadapi, dia tahu apa-apa yang terjadi, dan dia tahu dia sedang menggenapi suatu nubuat. Nubuat apa? Nubuat tentang Mesias yang terdapat di dalam Zakaria ayat 9, pasal 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Itu nubuatnya mengatakan begitu. Dan inilah yang dikutip dalam ayat yang ke-10 itu. Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Loh, kenapa kok tidak duduk di atas gajah? Mengapa tidak duduk di atas kuda yang gagah? Kenapa keledai?
Karena ini rajanya adalah raja yang rendah hati. Keledai itu hanya tunggangan orang miskin. Keledai itu hanya tunggangan orang rendah. Dan tunggangan petani, bukan tunggangan raja. Mengapa begitu? Sebab peperangan Yesus itu bukan peperangan dengan kekuatan duniawi. Kekuatannya peperangan itu peperangan dengan dunia kejahatan, dunia dosa, dunia iblis. Yang iblis itu jatuhnya karena kesombongan. Makanya kesombongan itu harus dilawan dengan kerendahan hati. Kesombongan itu harus dilawan bukan dengan kegagahan, tetapi perendahan diri. Itulah yang dikatakan di dalam Filipi pasal 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Dalam keadaan sebagai manusia. Jadi Yesus disalib itu bukan dalam keilahiannya. Keilahiannya tetap di situ, tapi karena ilahi tidak bisa mati, maka Sang Firman itu mengalami kematiannya melalui tubuh inkarnasinya, tubuh manusianya. Maka kalau orang mengatakan Tuhan kok bisa disalib, ya kamu tidak ngerti ajaran Kristen berarti. Yang disalib adalah tubuh inkarnasi dari Sang Firman itu. Apa katanya? Dan dalam keadaan sebagai manusia, Dia telah merendahkan diri karena dilawan oleh makhluk-makhluk sombong, makhluk-makhluk congkak, yaitu iblis dan para pengikutnya. Maka dia harus merendahkan diri, dan wujud merendahkan diri itu adalah naik keledai, bukan naik kuda, bukan naik gajah. Coba baca lagi di dalam Zakaria 9:9 tadi. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai Putri Sion. Bersorak-sorailah, hai Putri Sion maksudnya Israel ya. Putri Sion itu sebutan untuk Israel. Terus bersorak-sorailah, hai Putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Terus Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Terus seekor keledai beban yang mudah. Dia lemah lembut dan rendah hati. Oleh karena itu penting sekali di dalam gereja ortodoks semua kebajikan dan kekudusan hidup itu harus dimulai dari kerendahan hati. Kerendahan hati titik pijaknya. Bukan kesombongan. Kalau kesombongan kita mulai dengan tinggi hati, itu kita udah terjebak dalam sifatnya Lucifer, sifatnya iblis, sifatnya roh jahat. Maka Kristus yang maha tinggi sebagai firman-Nya Allah, yang satu dengan Allah itu turun dari surga, merendahkan dirinya, berwujud manusia, dan mati dengan cara yang sangat rendah, supaya dia mengangkat kita dari kerendahan kita yang paling rendah untuk ke tempat tinggi yang paling tinggi di sebelah kanan Bapa. Dengan mati apa? Mati disalib. Mati disalib itu kematian yang sangat hina, sangat rendah. Dan itu diambil oleh Yesus untuk mengangkat kita dari kerendahan kita yang paling rendah untuk diangkat setinggi-tingginya. Di mana dia ada? Di sebelah kanan Bapa. Kita baca lagi dalam Filipi 2:8 itu. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Dia telah merendahkan telah merendahkan diri nih, yang dibuktikan dengan naik keledai ini. Terus? Dan taat sampai mati. Dan taat. Terus? Bahkan sampai mati di kayu salib. Berarti mati di kayu salib itu wujud ketaatnya dan wujud perendahan dirinya agar dia ditinggikan. Ayat yang ke-9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia. Jadi cara kita ditinggikan Allah itu harus kita merendahkan diri. Itu contoh yang itu merupakan landasan yang menjadi dasar dalam kerohanian kita. Ya, duduk di atas seekor anak keledai. Itulah wujud daripada perendahan dirinya dan ketaatannya yang akhirnya digenapi di atas salib. Ayat 16. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Kembali ke kata dari pasal 5 ayat 15 ini, kata jangan takut itu tidak ada di dalam Zakaria ya. Itu diambil dari Mazmur Yesaya 40 ayat 9. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi.
Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Ya itu, dari situ. Datangnya Mesias menghilangkan ketakutan manusia, memberikan sukacita, menghilangkan ketakutan manusia. Hanya sesudah kebangkitannya dan kenaikannya ke surga saja, para murid itu baru mengerti makna daripada masuknya Kristus yang dengan kemenangan ini sebagai Raja Israel. Coba kita baca dari Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Karena baru ketika mereka setelah mendapat pengajaran dari Roh Kudus, mereka mengerti makna daripada ini. Makanya dikatakan dalam Yohanes pasal 2 ayat yang ke-22. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Jadi apa yang dilakukan Yesus waktu itu para muridnya tidak ngerti. Ngertinya setelah dia naik surga. Oh, makanya begini karena begitu gitu ya. Kita baca ayat yang ke-16 ya, kemarin dikata mula-mula murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Gitu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan mereka telah melakukannya juga untuk dia. Mengapa? Ketika dimuliakan, mereka tahu itu anak dia, iya berarti memang dia raja gitu loh. Kan dimuliakan sebagai raja surgawi. Mereka sadar. Pada waktu itu enggak. Ngapain gurunya dilulukan seperti itu? Ya, ngapain pula harus naik keledai? Mereka tidak ngerti. Maknanya dia mengerti setelah Yesus naik dari surga. Ya, banyak orang juga tidak mengerti tentang kekristenan, diterangkan berulang-ulang, muter-muter, tidak ngerti karena apa, pikirnya tidak dicerahi seperti para murid. Nah, ya sudah mereka mengalami pemuliaan Yesus. Kalau orang itu mau memuliakan Yesus juga dalam dirinya, artinya percaya padanya, baru mengerti makna-makna ini. Oleh karena kita lihat banyak orang polemikus yang diterangkan berulang-ulang, rasanya kayak apa ya, nggak ngerti-ngerti gitu loh. Baca kitab suci, baca ayatnya diambil tapi ditafsirkan semau-maunya sendiri, bukan dalam makna yang sebenarnya. Ini yang dialami oleh para murid sebelum Yesus dimuliakan. Ya. Setelah Yesus dimuliakan, Roh Kudus turun, mereka diterangi oleh Roh Kudus itu. Tapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Mengapa? Ya, mereka menerima dia sebagai raja, maksudnya. Ayat 17. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Jadi waktu Yesus membangkitkan Lazarus di kuburan, ada orang banyak yang menyaksikan kan. Orang yang tidak senang menyangkal gitu loh. Tapi ya mereka tidak bisa menyangkal karena apa? Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika yang memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Ya, saya melihat kok dia bangkitkan. Itu kan ketika banyak orang-orang bersaksi tentang Kristus, bohong, ini dia tidak tahu, ini dia tidak tahu itu. Tadinya bukan Kristen, jadi Kristen memberikan kesaksian, dia ejek-ejek. Tapi kesaksian itu adalah sesuatu yang bersifat mengetahui apa yang terjadi. Dan ketika seseorang bersaksi tentang keyakinan pada Kristus, itu juga dia mengalami sesuatu. Pertemuan secara rohani dengan Kristus ini. Ayat yang 18, sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia. Ya, karena mereka mendengar berita tentang apa yang Yesus lakukan. Tapi sayang, mereka yang pergi menyongsong Yesus bukan untuk percaya pada Yesus, untuk menerima Yesus. Nah,
Karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu hanya ingin melihat mujizat. Kayak melihat orang tukang sulap gitu lah. Atau melihat dukun. Barangkali dia sakit, disembuhkan. Nah, kalau kita datang kepada Yesus tujuannya untuk itu. Saudara gagal untuk mengerti siapa Yesus. Ya iya, dia akan memberikan pertolongan, banyak orang ditolong dengan mujizat. Tapi kalau itu saja yang diulang-ulang, itu saja yang ditekankan, mujizat, saudara tidak bisa mengerti Yesus itu siapa. Mujizat yang terbesar adalah mujizat keselamatan. Mujizat yang paling besar yang dia lakukan apa? Mengalahkan kematian. Dan dengan tubuhnya bangkit, naik ke surga. Itu mujizat yang paling besar. Ayat 19. Maka kata orang-orang Farisi, yaitu para pemimpin agama waktu itu yang sangat memusuhi Yesus, seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah seluruh dunia datang mengikuti dia. Mereka seperti putus asa. Kita berusaha menghalangi dia, menentang dia, mengancam-ancam orang yang mengikut dia. Tapi lihat, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak berhasil. Karena seluruh dunia datang begitu. Dia sekarang juga begitu. Orang boleh menentang kekristenan, beribadah dilarang, membuat gereja dilarang ini. Saya ingatkan ya, orang-orang yang menantang itu, saudara akan gagal. Karena kekristenan itu makin dianiaya, makin tumbuh. Makin dianiaya kekristenan itu makin tumbuh. Kalau makin dibiarkan, diberi segala kemudahan, akhirnya banyak orang berbuat dosa, ya gereja tidak akan tumbuh. Makin dipersulit, gereja itu akan makin tumbuh. Dan para bapak gereja mengatakan, darah para martir itu adalah benih bagi gereja. Oleh karena itu, saudara-saudara yang percaya pada Yesus, jika saudara mengalami kesulitan, dipersulit, dihalangi, diejek, ditolak, bahkan sampai menjadi martir pun, jangan undur. Karena akan ada saatnya di mana orang begitu membencinya pada orang Kristen, bukan saja gerejanya dibakar, bukan saja ibadahnya dilarang. Bahkan Alkitab mengajarkan bahwa nanti ada yang membunuh orang Kristen merasa berbakti pada Tuhan. Kita baca Yohanes 16 ayat 1. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Iya tak? Akan datang waktunya di mana orang yang membunuh kamu merasa berbakti kepada Allah. Oleh karena itu kita harus selalu berdoa kepada Tuhan supaya diberi kekuatan di dalam kita beriman kepada Kristus. Saudara, saya kira itulah yang dapat kita pelajari untuk hari ini dari Injil Yohanes ini, dari pelajaran kita chapter yang ke-63. Tuhan berkati. Shalom. Senang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.